Dalam kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagian dari materi perkuliahan minggu ke-9, yaitu Ibu akan menjelaskan pembahasan tentang 6 landasan BK. Jadi BK itu punya landasan. Ya, landasan itu dasar acuan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, di mana pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya mengacu pada 6 landasan BK, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah berlandaskan religius, yang ketiga berlandaskan psikologis, yang keempat berlandaskan sosiokultural atau sosial budaya, yang kelima berlandaskan pedagogis, yang keenam berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK. Dari beberapa landasan ini ada gambaran ya. Ada beberapa landasan yang sebetulnya sudah disinggung di materi yang lain, yaitu contohnya tentang landasan psikologis dan landasan pedagogis, kemudian juga landasan sosial budaya. Nah, 3 landasan ini dibahas pada saat membahas tentang paradigma konseling. Ya, cara pandang seorang konselor, seorang mahasiswa BK, seorang praktisi BK di dalam melaksanakan pelayanan konseling hendaklah punya paradigma konseling bahwa konseling adalah pelayanan bantuan bersifat psikopendidikan dalam bingkai budaya, yaitu menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan dasar-dasar ilmu pendidikan di dalam pelayanannya, dan juga melandaskan pada pendekatan psikologis, karena yang ditangani oleh praktisi BK adalah sasaran layanannya adalah seorang manusia, seorang individu yang memiliki karakteristik, kondisi psikologis yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga untuk melakukan pendekatan, untuk menyelami klien atau menyelami sasaran layanan, kita perlu menguasai beberapa kajian ilmu psikologi, menggunakan pendekatan psikologis gitu. Dan yang terakhir adalah dalam bingkai budaya. Nah, ini bagian dari landasan sosiokultural atau sosial budaya, bahwa seorang praktisi BK dalam memberikan pelayanan BK harus juga memperhatikan latar belakang budaya diri klien atau sasaran layanannya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu ya, cara berpikirnya, cara bertingkah lakunya, prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam hidupnya itu tidak lepas juga dipengaruhi ya, tumbuh dan berkembang dari hasil dari budaya atau kebiasaan ya, yang selama ini dikembangkan selama bertumbuh dan berkembang dari usia balita sampai dengan dewasa gitu. Nah, jadi landasan psikologis, landasan pedagogis, landasan sosiokultural ya, ini sedikit banyak sudah dibahas dalam paradigma konseling, bahwa pelayanan konseling hendaknya bersifat psikopendidikan dalam bingkai budaya. Namun nanti akan lebih dibahas lebih rinci lagi ya di dalam pembahasan 6 landasan BK ini. Oke, kita beralih ke landasan yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang landasan filosofis. Jadi pada dasarnya landasan filosofis BK ini juga mengacu pada yang sudah sempat kita bahas di awal pertemuan, yaitu terkait dengan hakikat manusia. Ya, jadi mengapa BK berlandaskan filosofis? Ya, berarti bahwa pelayanan BK itu dilandaskan pada hasil pandangan filosofis atau
pandangan yang paling mendalam tentang manusia. Apa itu manusia? Mengapa manusia diciptakan gitu ya? Tugasnya apa? Nah, ini ya, jadi mengacu kembali kepada hakikat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang punya kewajiban untuk ya menjalankan tugasnya menjadi individu yang beriman, bertakwa, ya, mencari kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat, ya, bahwa ada konsep dunia dan akhirat. Nah, dengan pemahaman kita tentang hakikat manusia, jadi kita menyadari, ya, kita memandang setiap sasaran layanan kita, setiap individu yang kita bantu itu ya, itu adalah makhluk yang berakal, mampu berpikir secara rasional, mampu mengarahkan diri tentunya ke arah yang positif, ke arah yang menguntungkan bagi dirinya, ya, yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sehingga dengan kita memahami landasan filosofis ini dan menerapkannya, maka terhadap diri klien kita selalu optimis bahwa klien bisa diubah perilakunya atau diubah cara berpikirnya dengan kekuatan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Karena tadi pemahaman bahwa pada dasarnya setiap manusia mampu mengarahkan dirinya ke arah yang positif, mampu berpikir secara rasional untuk kebaikan-kebaikan dirinya. Nah, ini. Selain itu, landasan filosofis ini juga selain mengacu kepada pemahaman tentang hakikat manusia, juga mengacu kepada pemahaman kita bahwa manusia juga punya dimensi kemanusiaan yang harus dikembangkan secara selaras, yaitu dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan dimensi keagamaan atau keberagamaan. Nah, dengan pemahaman-pemahaman itu kita cenderung optimis dalam membantu klien. Kita cenderung tidak mengambil putusan atas diri klien. Kita membantu klien untuk bisa menemukan jalan, menemukan solusinya sendiri yang sesuai dengan kemampuan diri klien gitu. Jadi kita tidak mengintervensi, tidak menyalahkan, ya, tidak pesimis, wah ini akan sulit untuk dibantu, diubah dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hilang pemikiran-pemikiran itu berkat dari pemahaman kita sebagai praktisi BK untuk memahami bahwa BK berlandaskan filosofis. Nah, selain itu, dengan melandaskan diri pada landasan filosofis, praktisi BK juga akan memahami betul bahwa setiap individu itu punya tujuan dan tugas dalam kehidupannya, yaitu agar memiliki nilai spiritualitas yang tinggi, memiliki kemampuan pengaturan diri yang baik, membutuhkan aktivitas, ya, bekerja gitu, yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomis tapi juga secara psikologis gitu ya, membutuhkan adanya persahabatan dan membutuhkan adanya cinta. Nah, sehingga disadari bahwa tanpa aspek-aspek ini, tanpa terpenuhinya tujuan dan tugas kehidupan ini, manusia atau individu itu bisa memiliki masalah dalam hidupnya. Jadi, ketika kita menghadapi klien, kita bisa mengidentifikasi dari sini. Apanya, ya, tujuan dan tugas kehidupan mana yang belum terpenuhi? Ya, apakah nilai spiritualitasnya yang rendah? Ataukah pengaturan dirinya yang kurang? Ataukah masalah itu muncul karena masalah dirinya tidak mampu untuk bekerja, mengaktualisasikan dirinya, ya kan? Ataukah masalah itu timbul karena kurangnya memiliki persahabatan, dukungan sahabat gitu ya. Atau yang terakhir yaitu akibat permasalahan yang ditimbulkan adalah akibat permasalahan cinta. Ya, cinta ini tidak hanya dalam hal pasangan ya, cinta dalam keluarga, cinta dalam pertemanan gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga perlu dipahami bahwa
kehidupan manusia itu kalau di dalam tayangan PPT ya, ini mengacu kepada buku Praitno dan Herman Amti, itu punya 5 lapisan kehidupan, ya. Kita lihat di sini, yaitu yang pertama kehidupan untuk beragama, kehidupan untuk bisa berkeluarga, kehidupan untuk bisa berkarya, kehidupan untuk bisa bermasyarakat, dan kehidupan untuk bernegara. Nah, inilah 5 lapisan kehidupan manusia yang ya suka tidak suka, mau tidak mau harus dipenuhi, harus bisa dijalankan gitu ya dalam kehidupan beragamanya, kehidupan berkeluarganya, kehidupan berkaryanya, kehidupan bermasyarakatnya, dan kehidupan bernegaranya. Ini yang akan turut menjadi faktor penentu ya. Saya katakan turut ya, berarti ada juga faktor yang lain. Tapi kehidupan-kehidupan ini juga akan menjadi faktor penentu bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dengan baik atau tidak, dengan tenang damai atau tidak, dengan bahagia atau tidak. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kehidupan-kehidupan ini. Bagaimana individu atau sasaran layanan kita menjalankan kehidupan aspek-aspek kehidupan ini dalam kehidupan nyatanya gitu ya, kayak realistis kehidupan. Begitu yang sekilas yang saya sampaikan tentang landasan filosofis, semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dikembangkan dan tentunya diimplementasikan dalam masing-masing kehidupan kalian. Berikutnya adalah terkait dengan landasan religius. Ya, BK erat juga acuannya dengan nilai-nilai religius. Ya, itu bisa nampak dari mulai kita membahas tentang hakikat manusia ya, bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di situ sudah ada nilai religius yang ditanamkan. Kemudian atas pemahaman kita bahwa manusia itu diberkahi 5 dimensi. Ya, atau disebut 5 dimensi kemanusiaan yang salah satunya adalah dimensi keberagamaan. Gitu ya, bahwa kita sebagai manusia dalam hidup perlu memahami konsep dunia dan akhirat, bahwa kita perlu menyadari apa-apa yang kita lakukan di dunia itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat gitu ya, bahwa kehidupan di dunia ini setelah kita tidak ada maka akan dilanjutkan dengan kehidupan akhirat begitu. Nah, sebetulnya itu sudah menggambarkan bahwa pelayanan BK itu berlandaskan pada religius gitu. Jadi bahwa pelayanan BK itu senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah dalam kehidupan beragama, apapun agamanya, termasuk ya kalau sasaran layanan kita adalah agnostik atau bahkan ateis gitu. Seperti itu ya, tapi kita tetap berupaya ya sebagai praktisi BK di Indonesia yang landasan negaranya adalah Pancasila, yang mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Maka kita sebagai konselor di Indonesia perlu senantiasa memasukkan unsur-unsur atau nilai-nilai religius di dalam pelayanan BK. Ya, bukan untuk menjadi seorang ahli agama, ya, bukan dengan menggurui, tapi dengan cara senantiasa mengaitkan nilai-nilai agama di dalam setiap permasalahan yang ada pada diri klien gitu. Nah, nilai-nilai religius ini adalah nilai-nilai agama yang sifatnya universal. Misalnya tentang nilai kedisiplinan, kejujuran, ketakwaan gitu ya, kasih sayang gitu ya, nilai-nilai tentang berserah diri ya, nilai-nilai tentang memahami bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dibanding kekuatan kita sebagai manusia gitu. Nah, itu ditanamkan ya. Jadi tetap bila mana antara konselor dengan klien
ya itu berbeda agama, tetap kita bisa menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Nah, bila mana antara konselor dengan klien kebetulan satu agama ya, seagama, nah itu bisa nilai-nilai yang ditanamkan lebih spesifik lagi yang sesuai dengan agama konselor dengan klien yang kebetulan seagama gitu, bisa lebih intens lagi. Begitu. Jadi pada intinya adalah BK berlandaskan religius yang perlu memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk Tuhan. Maka setiap individu kalau ingin hidupnya bahagia dunia akhirat, damai, tentram gitu ya. Di samping tadi punya nilai spiritualitas yang tinggi juga perlu punya sikap keberagamaan. Gitu ya. Apa itu sikap keberagamaan? Nah, ini harus diterapkan oleh seorang konselor dengan tidak merendahkan atau mengabaikan agama dalam kehidupan, ya. Berarti kita mengupayakan agar sasaran layanan kita ini senantiasa mendekatkan diri dengan sikap keberagamaan di dalam menghadapi masalah, tantangan, cobaan, musibah dalam kehidupannya, gitu ya. Dengan cara apa lagi? Ya, mendorong klien menghayati kaidah-kaidah agama dan meresapi dan mengamalkan kaidah-kaidah agamanya, sehingga diharapkan ya baik konselor maupun klien ini bisa sama-sama memaknai bahwa agama itu sebagai petunjuk pembimbing manusia di dalam bertingkah laku. Jadi artinya apa? BK berlandaskan religius itu artinya bahwa pelayanan BK juga perlu mendorong klien untuk bisa memaknai pentingnya peranan agama dalam kehidupan kita gitu, dalam kehidupan manusia. Begitu. Ya, jadi tidak boleh diabaikan ya unsur-unsur agama. Gitu ya, misalnya dengan kata-kata manusia memang boleh berencana, tapi kembali lagi kepada ridho Tuhan ya, ketetapan Tuhan misalnya seperti itu. Nah, itu yang dibangun untuk meningkatkan juga nilai spiritualitas pada diri klien. Nah, jadi BK berlandaskan religius bahwa BK ya seorang praktisi BK berupaya untuk membantu klien untuk bisa memaknai dirinya sebagai makhluk Tuhan, agar mendorong klien bisa memiliki sikap keberagamaan dan bisa memaknai betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan setiap individu yang kita berikan layanan. Nah, implikasinya apa? Dengan konselor itu memaknai BK berlandaskan religius, nah maka hendaknya seorang konselor itu memeluk sebuah agama ya, mengimani dan bertakwa kepada Tuhan ya, dengan tentu dijalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang dilarang Tuhan gitu ya. Kemudian konselor, nah tadi yang sudah saya katakan, sedapat mungkin bisa mentransfer kaidah-kaidah agama yang relevan dengan permasalahan klien. Jadi bukan berarti ingin menggurui, bukan berarti untuk menjadi tokoh agama ya, tetap perannya adalah seorang konselor, bukan ahli agama, bukan seorang penceramah gitu ya, tapi bagaimana sedekat mungkin, serelevan mungkin bisa mentransfer kaidah-kaidah agama melalui permasalahan diri klien. Dan yang ketiga, bahwa BK berlandaskan religius adalah konselor perlu menghargai dan menghormati agama klien ya, terutama bila antara konselor dengan klien berbeda agama, maka tetap transfer kaidah-kaidah agama yang bersifat universal, yang tidak menyinggung ya, yang menghargai dan menghormati agama klien. Demikian untuk penjelasan tentang landasan religius. Berikutnya penjelasan tentang landasan psikologis, bahwa BK berlandaskan psikologis. Ini tadi di awal sempat disinggung ya, yaitu bahwa sasaran layanan BK adalah seorang individu yang punya kondisi psikologis, dan di mana pelayanan BK maka hendaknya dilakukan melalui pendekatan psikologis. Ya, ini sejalan dengan, kembali lagi saya katakan, paradigma konseling, bahwa pelayanan konseling hendaknya bersifat psikopendidikan ya, artinya menggunakan kaidah-kaidah ilmu pendidikan dan juga kaidah-kaidah ilmu psikologis dalam upaya pendekatan psikologis kepada klien gitu ya, dalam bingkai budaya.
Nah, artinya seorang praktisi BK ya, itu perlu menguasai beberapa kaidah-kaidah keilmuan psikologi yang mendasar ya, yang bisa membantu praktisi BK. Artinya kalau praktisi BK itu bisa guru BK atau konselor atau mahasiswa BK gitu ya, di dalam menggali atau memahami kondisi atau suasana psikologis klien atau individu. Nah, adapun beberapa kajian yang perlu dipelajari, kajian psikologi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa BK adalah terkait dengan motif dan motivasi. Apa itu motif dan motivasi? Ya, bahwa setiap seseorang bertingkah laku itu tidak bisa dipungkiri karena adanya motif dan motivasi. Apa motifnya? Apa yang menjadi motor penggerak ya? Apa yang menjadi niatan seseorang itu bertingkah laku seperti itu, dan apa motivasinya? Nah, motivasi ini bicara kuat lemahnya motif. Kenapa dia menjadi ingin melakukan sesuatu hal tersebut? Nah, itu bicara motif dan motivasi yang perlu kita gali gitu. Lalu kajian psikologis kedua yang perlu dipelajari sebagai seorang praktisi BK adalah tentang faktor pembawaan dan lingkungan. Bahwa setiap individu dalam bertingkah laku itu tidak lepas juga dari faktor pembawaan atau keturunan, faktor genetis gitu ya, dan juga adanya faktor lingkungan gitu ya. Ada pengaruh dari faktor lingkungan keluarganya, lingkungan pertemanannya, lingkungan pergaulannya gitu ya, lingkungan masyarakatnya gitu ya, karakteristik dirinya gitu ya. Itu bicara faktor genetis atau faktor pembawaan maupun faktor lingkungan. Nah, itu harus diperhatikan bahwa bisa jadi individu atau sasaran layanan kita, klien ya, itu berbuat seperti itu ada faktornya. Apa mungkin faktor pembawaannya, ya, dirinya atau faktor lingkungannya gitu. Nah, itu perlu dicari tahu, digali di dalam rangka memahami diri klien. Lalu yang ketiga, kajian berikutnya dalam ilmu psikologi yang perlu dipelajari oleh praktisi BK adalah terkait dengan perkembangan individu. Seorang konselor, seorang guru BK, mahasiswa BK itu perlu memahami bahwa individu itu hakikatnya berkembang, tidak hanya tumbuh gitu ya. Jadi tumbuh dan berkembang, dan bahwa perkembangan individu, perkembangan manusia itu dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, atau yang disebut dengan adanya tahap-tahap dalam tahap-tahap perkembangan gitu ya, dari fase bayi, lalu fase balita, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, fase paruh baya gitu ya, dimana setiap fase tersebut individu atau manusia itu punya yang namanya tugas perkembangan yang perlu diselesaikan atau tuntaskan sesuai dengan fasenya agar bisa mengikuti perkembangan yang baik dalam dirinya gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa BK berlandaskan psikologis, perlu memahami tentang konsep perkembangan individu. Yang berikutnya adalah pemahaman atau kajian psikologi tentang belajar, balikan, dan penguat atau reinforcement, bahwa setiap individu itu ya perlu mendapatkan proses belajar dalam kehidupannya. Nah, proses belajar ini diperoleh dari pengalaman, diperoleh dari pendidikan gitu ya, diperoleh dari masalah ya. Masalah itu juga bisa membuat kita menjadi belajar gitu ya. Kemudian dari keterbatasan kita. Nah, ini. Jadi belajar yaitu menguasai sesuatu hal yang baru. Lalu juga memahami konsep balikan. Balikan itu adalah feedback, umpan balik gitu ya. Nah, kenapa dia berlaku seperti itu? Oh, karena begini. Oh, karena ada stimulus seperti ini gitu ya. Nah, itu juga perlu kita gunakan dalam melakukan pelayanan konseling. Kita perlu memberikan feedback kepada klien kita, feedback yang tepat tentunya ya, umpan balik yang tepat. Dan yang terakhir, reinforcement atau penguatan gitu ya.
Barangkali klien kita perlu diberikan penguatan atas tingkah laku atau pikirannya yang sudah positif. Nah, itu kita kuatkan hal-hal yang sudah positif pada dirinya. Sementara hal-hal yang masih belum normatif pada dirinya, nah ini kita dorong, kita berikan feedback agar klien ini bisa pada akhirnya merubah cara berpikirnya ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih normatif, sampai kepada bisa berubah tingkah lakunya juga ke arah yang positif dan normatif. Nah, itu semua dilakukan dengan konselor atau praktisi BK memahami dulu teori-teori atau konsep-konsep dalam belajar. Ya, salah satunya teori conditioning yang harus dipahami bahwa seseorang individu itu bisa berubah dengan adanya bisa belajar gitu ya, bisa berubah dengan adanya latihan, pengkondisian. Nah, itu pengulangan gitu ya, bahwa misalnya untuk bisa melatih disiplin itu harus dilatih dengan berulang-ulang gitu. Nah, itu salah satu contoh teori belajar. Nah, makanya di semester 2 di mata kuliah belajar dan pembelajaran Anda sudah diberikan pembahasan materi tentang teori-teori belajar ya. Nah, ini juga sebetulnya sejalan dengan landasan pedagogis bahwa pelayanan BK ya menerapkan mendasarkan keilmuannya yaitu ilmu pendidikan. Itulah mengapa di sini pelayanan BK juga mengacu kepada teori-teori belajar gitu ya. Nah, yang terakhir, kajian ilmu psikologi yang perlu dipelajari oleh praktisi BK adalah tentang konsep kepribadian, bahwa tiap individu itu unik, bahwa tiap individu itu ada ada kekhasan yang tidak bisa dibandingkan, disamakan dengan individu yang lain gitu ya. Nah, bahwa di dalam ilmu psikologi kita juga memahami bahwa ada beberapa penggolongan atau kategori kepribadian. Nah, itu kita cukup perlu memahami juga gitu ya. Ada yang mengkategorikan kepribadian manusia atau individu itu dengan koleris, sanguin, flekmatis, melankolis. Nah, itu kita jadikan salah satu pemahaman dalam mencoba memahami individu yang akan kita bantu gitu ya. Tapi tidak kita jadikan acuan ya, karena kembali lagi bahwa kita boleh mengkategorikan individu-individu itu ke dalam kategori tersebut, tapi ingat bahwa setiap individu itu unik. Jadi tidak bisa 100% kita mengacu atau mendasarkan diri pada kategorisasi itu gitu ya. Tapi cukup diketahui sebagai tambahan wawasan, referensi yang kita gunakan dalam rangka melakukan pendekatan dengan diri klien. Nah, inilah yang terkait dengan landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling. Yang berikutnya, landasan BK yang keempat adalah landasan sosial budaya, atau di sini dituliskan dengan landasan sosiokultural. Nah, dalam landasan sosial budaya ini ada dua hal yang harus dipahami oleh praktisi BK, yaitu bahwa seperti yang awal saya katakan, individu itu tidak bisa lepas dari hasil ya, pengaruh lingkungan sosial budayanya gitu. Jadi itulah kenapa kadang ada karakteristik yang spesifik dalam setiap lingkungan, suku, budaya gitu ya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, itu akan terinternalisasi ke dalam setiap individu gitu. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, dalam pelayanan konseling kita tidak bisa mengabaikan karakteristik sosial budaya klien kita. Kita harus memperhatikan itu untuk kita bisa memahami mengapa yang bersangkutan bertingkah laku demikian. Apakah bisa jadi itu salah satunya adalah dari faktor pengaruh lingkungan ya. Yang paling kecil adalah lingkungan dalam keluarga gitu ya. Nah, di mana itu bisa menimbulkan masalah ketika ya individu satu dengan individu yang lain yang berbeda sosial budayanya itu juga bisa menjadi berbenturan gitu ya. Nilai-nilainya agak berbeda gitu. Yang satu
produk lingkungan sosial budaya pun bisa berbeda gitu ya, apalagi yang berbeda latar belakang sosial budaya. Nah, ini salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika ada pasangan suami istri yang berbeda sosial budaya, itu tentu ada benturan-benturan yang berbeda ya, karena dari faktor berbeda budaya, berbeda kebiasaan gitu ya. Entah itu benturannya kecil atau benturannya besar, itu tergantung lagi dari bagaimana kita menggali informasi dari kliennya terkait dengan masalahnya. Nah, lalu yang kedua dari landasan sosial budaya ini dalam BK, ya kita harus memaknai bahwa di dalam BK itu perlu juga kita menguasai tentang konseling lintas budaya. Kenapa? Nah, konseling lintas budaya ini untuk membantu praktisi BK memahami ya bagaimana cara melakukan konseling bila mana ya masalah yang dialami oleh klien ya itu yang berorientasi pada permasalahan perbedaan budaya. Salah satunya termasuk masalah bagaimana memberikan konseling ketika antara konselor dengan klien ini berbeda budayanya. Maka apa yang harus dilakukan konselor? Ya, konselor itu harus bisa open minded, membuka diri ya, tidak terkungkung dengan budaya dirinya sendiri, tapi harus bisa memasuki atau bisa menyelami latar belakang budaya kliennya gitu ya. Jadi jangan terkungkung dengan budaya sendiri. Dalam memberikan pelayanan konseling, konselor itu perlu atau hendaknya bisa memahami, memasuki latar belakang budaya kliennya, bukan latar belakang budaya konselornya. Nah, itu yang harus dipahami betul terkait landasan sosiokultural dalam bimbingan dan konseling. Yang kelima, landasan BK yang akan dibahas adalah tentang landasan pedagogis. Ya, ini sudah cukup sering dibahas sebetulnya ya. Pembahasan ini sudah bersinggungan dengan pembahasan-pembahasan yang lain, mulai dari awal yaitu pemahaman bahwa konselor adalah pendidik sesuai dengan isi dalam Undang-Undang Sisdiknas gitu ya. Maka dengan mengacu kepada hal tersebut ada bahwa konseling adalah pendidikan, bahwa paradigma konseling adalah psikopendidikan gitu ya, menggunakan segenap kaidah-kaidah pokok pendidikan dalam melaksanakan konseling gitu. Nah, itu jadi sudah kental sekali landasan pedagogis dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Maka hendaknya praktisi BK memandang pelayanan BK itu sebagai upaya pendidikan ya, sebagai upaya pendidikan yaitu mengembangkan individu. Jadi berbagai pelayanan BK itu tidak lepas dari upaya pendidikan. Sehingga upaya pendidikan itu sebetulnya adalah inti atau proses dari pelayanan BK gitu. Yang mana sebetulnya juga dengan demikian pendidikan itu juga sebagai inti tujuan dari bimbingan dan konseling. Sempat kita bahas ya tentang tujuan BK, di mana secara umum tujuan BK itu bersinergi dan sejalan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, ini sekilas tentang landasan pedagogis gitu ya. Untuk lebih spesifiknya silakan dipelajari di PPT, di buku Erman Amti Praitno dan referensi buku-buku lainnya termasuk buku-buku Praitno yang lainnya. Demikian pembahasan kita tentang landasan pedagogis dalam bimbingan dan konseling. Ya, berikutnya pembahasan terakhir dalam landasan BK yaitu landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita perlu menyadari bahwa BK itu adalah suatu ilmu gitu ya, karena punya ciri-ciri keilmuan yaitu bersifat universal, sistematis, ada sasaran yang spesifik gitu ya. Nah, jadi pelayanan konseling mengapa berlandaskan IPTEK? Karena pelayanan konseling bukanlah pelayanan yang seadanya. Ya, bukanlah pelayanan yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Ya, tapi harus orang yang profesional yang sudah menempuh pendidikan dalam kurun waktu yang lama gitu. Dan disitulah
hal-hal tersebutlah yang mencirikan bahwa BK itu adalah suatu keilmuan dan bersifat teknologis. Nah, jadi mengapa BK berlandaskan ilmiah dan teknologis? Yang pertama, karena BK itu adalah adalah suatu ilmu, ya. Nah, yang cirinya punya objek kajiannya sendiri, punya metode yang jelas, logis dan sistematis. Nah, lalu selain itu adalah bahwa ada peran ilmu lain dalam BK gitu ya. Seorang guru BK juga perlu mempelajari ilmu psikologi, beberapa kajian ya, beberapa kajian agama ya, yang tadi dikatakan dalam landasan religius, landasan psikologis gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan BK itu ilmu yang multireferensial, jadi juga, didasarkan dari berbagai rujukan ilmu lain gitu. Nah, kemudian bahwa pelayanan BK itu perlu dikembangkan melalui pendidikan. Untuk itulah selalu ada riset-riset yang dilakukan oleh para praktisi BK untuk dalam rangka mengembangkan ilmu BK dari sisi tekniknya, konsepnya, teori-teorinya, pendekatannya untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi dan lebih profesional lagi. Nah, ini sejalan ya dengan salah satu asas BK, yaitu asas kekinian, bahwa segenap pelayanan BK itu selalu melandaskan pada teknik-teknik yang terbarukan, ya, selalu mengupdate keilmuan, hasil riset dan lain-lain yang terbaru berdasarkan pada perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, itulah pembahasan sekilas tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bimbingan dan konseling yang juga mengakhiri penjelasan tentang 6 landasan dalam bimbingan dan konseling, dimulai dari landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosiokultural atau sosial budaya, lalu landasan pedagogis, dan terakhir landasan iptek. Demikian sementara pembahasan kita tentang mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling dikaji dari dua aspek, yaitu aspek atau faktor dari adanya pembangunan dan perkembangan masyarakat dan dilihat dari aspek hakikat manusia. Untuk minggu depan akan dibahas latar belakang yang ketiga, yaitu terkait dengan aspek dimensi manusia. Terima kasih.